Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada al-mas'alatani as-sittuna wal hadiyatu was-sittun. Ya, ini ada dua masalah. Masalah yang ke-60 dan 61. Tentunya dari masailul jahiliyah oleh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallahu ta'ala berkata, al-mas'alatani as-sittuna wal hadiyatu was-sittun. Itu dua masalah, yaitu masalah yang ke-60 dan 61. Yani al-iftira'ul kadhibi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa takdzibi bil haqq, yaitu mereka orang-orang jahiliyah itu iftira'ul kadhibi 'ala Allah. Mereka membuat-buat kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa takdzibu bil haqqi, dan mereka mendustakan kebenaran. Dan ikhwan wa akhwat, kalaulah kita bicara tentang sepak terjangnya orang-orang jahiliyah, maka tidaklah diragukan lagi bahwa semua keyakinan mereka yang batil, semua kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka dalam beragama, dan bahkan sampai pada kerusakan-kerusakan yang ada pada kehidupan dunia mereka, itu tidak lain kecuali bersumber dari iftira'ul kadhibi 'ala Allah, mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk-bentuk kedustaan terhadap Allah itu banyak sekali. Ada yang dilakukan secara terang-terangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang dilakukan berupa juhud mereka, penentangan mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Sebab itu kita lihat ya, telah berlalu beberapa penjelasan terkait dengan bagaimana mereka secara langsung frontal terhadap syariat-syariat Allah. Mereka memelintirkan makna-maknanya. Mereka mengatakan
bentuk-bentuk syariat itu tidak sesuai lagi dengan waktu dan zamannya, dan bahkan mereka mengada-ngada bentuk-bentuk syariat yang lain lalu mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan ketika membahas masalah ini, beliau berikan judul Iftira'ul Kadhibi 'ala Allah wa Takdibu bil Haqq. Mereka mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah dan mereka mendustakan kebenaran. Mereka mendustakan kebenaran. Kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takdzibu bil haqqi min tariqati ahlil jahiliyah, yaitu mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa takdzibu bil haqq, dan mendustakan kebenaran, min tariqati ahlil jahiliyah, adalah merupakan prinsip-prinsipnya orang-orang jahiliyah, merupakan prinsip-prinsipnya orang-orang jahiliyah. Mithlu ma qalu lamma kanu yatufuna bil baiti uratan qalu an hadhil waqahah wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Kata Syekh Shalih Fauzan, seperti apa yang mereka katakan tatkala mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan uratan, dalam keadaan terlanjang. Dan telah berlalu penjelasan bagaimana mereka orang-orang jahiliyah itu sampai pada tahap mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan terlanjang. Dan mereka menyandarkan syariat itu atau perkara tersebut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbuatan mereka yang demikian itu, qalu an hadhil waqahah, maka mereka berkata tentang hal tersebut, yakni al-waqahah itu apa namanya? Waqaha yukahu itu asalnya, yakni apa? Tidak tahu malu, bersikap lancang maksudnya. Di sini maksudnya adalah perbuatan mereka yang nyeleneh itu mereka berkata tentang perbuatan yang tidak tahu malu tersebut itu bahwa wajadana 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Kami dapati perbuatan seperti ini, perbuatan abnormal seperti ini itu dilakukan oleh bapak-bapak kami dan Allah memerintahkan kepadanya. Ya. Iya. Paham maksudnya? Nah, itu kata mereka. Maka itu bentuk iftira'u 'ala Allah apa enggak? Iftira'ul kadzib 'ala Allah. Bentuk kedustaan, mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrahnya manusia itu jauh dari hal-hal yang tercela. Belum lagi syariat Allah yang mulia ini itu dibangun di atas prinsip-prinsip memelihara kehormatan manusia. Salah satunya seperti memelihara akal manusia, sehingga akal manusia tidak boleh dirusak dengan bentuk-bentuk minuman keras, narkoba dan lain-lain. Memelihara harta manusia
sehingga harta manusia tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam pandangan syariat. Memelihara nasab manusia, sehingga nasab manusia tidak boleh dikacaukan dengan apa? Bentuk-bentuk pernikahan yang tidak syar'i. Memelihara darah manusia, sehingga darah manusia tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan cara-cara yang benar. Ala kulli hal, prinsip-prinsip penting di dalam agama ini adalah untuk melindungi dan memelihara kehormatan manusia. Sebab itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia melakukan ibadah itu dengan apa? Melecehkan kehormatan mereka sendiri. Tapi sikap wakahah orang-orang jahiliyah, sikap kelancangan mereka, itu justru perbuatan tercela itu mereka lakukan lalu mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza minal takdzibi 'ala Allah. Ini merupakan kedustaan terhadap Allah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzibah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada kedustaan atas nama Allah? Siapa yang lebih zalim lagi dari orang-orang yang demikian ini? Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebesar-besar kezaliman. Merupakan sebesar-besar kezaliman. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib." Jangan kalian ucapkan dengan apa? Mengada-ngadakan dengan lisan kalian kedustaan, yaitu hadza halalun wa hadza haramun, ini halal dan ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-ngada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak memerintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan yang demikian itu. Dan telah maklum ya, Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam I'lamul Muwaqqi'in itu beliau menjelaskan bahwa mengada-ngada kedustaan atas nama Allah dalam tanda kutip, yakni dalam bab berbicara persoalan agama tanpa burhan, tanpa keterangan-keterangan yang nyata, tanpa dalil-dalil, itu adalah bagian dari dosa besar, yang dosa besarnya itu berada di atas kesyirikan. Berada di atas apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf itu berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan," dan seterusnya sampai apa? Kalian katakanlah bahwasanya Rabbku itu mengharamkan bagiku perkara yang keji, nampak atau tidak nampak, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak, berbicara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan bukti atasnya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu termasuk iftira'ul kadziba 'ala Allah, iftira'ul kadzibi 'ala Allah. Termasuk apa? Mendusta, mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ya, bahwa di dalam ayat ini Allah menyebutkan dari keharaman yang tingkatnya rendah dan Allah berhenti pada keharaman yang tingkatnya tinggi. Yaitu kalau dalam 4 keharaman ini, yang pertama itu al-fawahish, yang kedua makan harta orang dengan cara yang tidak benar, yang ketiga syirik, dan yang keempat bicara agama tanpa ilmu. Kenapa begitu? Dosanya begitu besar? Karena sumber kekacauan dan kerusakan dalam agama itu semuanya sumbernya adalah bicara agama tanpa ilmu. Kesyirikan terjadi itu karena bicara agama tanpa ilmu apa enggak? Bicara agama tanpa ilmu.
terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penolakan sampai pada tahrif yang batil, bahkan sampai kepada kemurtadan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu terjadi karena apa? Bicara agama tanpa ilmu. Adanya bentuk-bentuk ibadah kebid'ahan, bid'ah dalam agama, baik itu bid'ah i'tiqadiyah maupun bid'ah ibadah, itu terjadi karena apa? Bicara agama tanpa ilmu. Ini sumber kerusakan. Makanya dari itu dia mempunyai kedudukan yang tinggi keharamannya, ya, melebihi apa? Dosanya melebihi apa? Kesyirikan. Kata al-alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in. Nah, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali, di antaranya surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang bagaimana uslubnya orang-orang Yahudi dalam mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seolah-olah apa namanya? Ahlul milalil batil, ya, ahlul milal al-batilah, seluruh agama-agama yang batil, aliran-aliran yang batil, itu seolah-olah mereka itu sepakat di dalam hal apa? Iftira'u, mengada-ngadakan, al-kadhib alallah, kedustaan atas nama Allah. Bani Israel, kemudian terus sampai orang Yahudi, sampai orang Nasara, sampai ahlul bid'ah, itu seolah-olah semuanya tingkat kesesatan, baik sampai yang menyebabkan dia keluar dari Islam atau tingkat kesesatan yang masih dia ada di dalam daerah Islam, dalam apa namanya lingkungan Islam, itu apa seolah-olah kalau kita teliti lihat bentuk-bentuk penyimpangan sumbernya, itu seolah-olah mereka itu semua sepakat bahwa mereka berada di atas apa? Iftira'ul kadhib ala Allah, mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dari itu di situ apa? Allah menerangkan tentang orang-orang Yahudi, ya. Allah menerangkan tentang orang-orang Yahudi dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi itu berkata bahwa Uzair itu anak Allah. Begitu pula orang-orang Nasara berkata bahwa apa? Al-Masih itu adalah anak Allah. Nah, begitu pula mereka berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Orang-orang kafir sebelum mereka. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Allah menyebutkan tentang mereka. Diterangkan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dalam Al-Fawaidul Jaliyah. Kata beliau, wa min jumlati iftira'atihim ala Allahil kadhiba wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma qassahallahu anhum biqaulihi. Dan di antara bagian daripada kedustaan mereka terhadap Allah dan Rasul itu adalah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-100. Yaitu apa? Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Surat apa? Al-An'am ayat yang ke-100. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan kemudian. Kata beliau, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengada-ngada kedustaan atas nama Allah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu tahu. Jadi prinsipnya begini, penyimpangan, kedustaan atas nama Allah, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang ibadah, yang dilakukan oleh aliran-aliran yang sesat,
Ya tergantung batas kesesatan mereka. Ada sampai kepada kekafiran, ada tidak sampai kepada kekafiran. Atau yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, itu pertanyaan mendasarnya. Dilakukan oleh mereka karena kebodohan mereka atau dilakukan oleh mereka karena kesadaran mereka. Dalam keadaan mereka tahu. Hah? Dalam mereka tahu apa dalam keadaan mereka tidak tahu? Gak sengaja. Hah? Mereka tahu. Mereka sengaja. Dan memang mereka ingin kepada penyimpangan tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita. Allah menghilangkan asumsi bahwa pada diri orang-orang ini tidak ada udzur. Pada uslub orang-orang ini tidak ada udzur bagi mereka. Kenapa tidak ada udzur bagi mereka? Karena mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar dan mereka tahu di atas ilmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Mereka itu mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka itu tahu. Dalam keadaan mereka tahu. Sebab itu kalau kita lihat ya, akidah yang benar, manhaj yang benar dalam menyikapi setiap bentuk penyimpangan itu ada dua. Manhaj yang benar dalam menyikapi setiap penyimpangan itu ada dua. Pertama, penyimpangan yang dilakukan dengan kesengajaan di atas ilmu, dan penyimpangan yang dilakukan bukan dengan kesengajaan dan bukan dengan maksud. Ya. Tetapi sebagai manusia punya sisi kelemahan, akhirnya dia menyimpang. Ya. Tapi tujuannya ingin mencari kebenaran. Maka kalau penyimpangan dalam kondisi yang demikian, penyimpangan yang pertama ini ada udzur enggak? Enggak ada udzur. Penyimpangan orang yang sengaja anadal haqqa, orang yang sengaja menentang kebenaran, orang yang sengaja mencari-cari jalan untuk keluar dari kebenaran, yang menyelisihi jalannya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka penyimpangan yang demikian ini tidak ada udzur. Kalau penyimpangan yang demikian tidak ada udzur, maka bentuk penyimpangannya wajib ditinggalkan dan orangnya wajib diperingatkan. Iya, paham ya? Tapi kalau bentuk yang kedua adalah penyimpangan yang bukan karena dimaksud, dia inginnya mencari kebenaran, tapi karena keterbatasan manusia, terkadang dia salah menilai, misalnya sebuah hadis dianggap sahih tapi ternyata dhaif, ya, atau dia salah menilai, dia belum sempat meneliti, atau dia bermaksud untuk satu perkara tapi ilmunya belum sampai kepada dia sehingga dia berfatwa dengan kias misalnya, dan ternyata keliru dia, keliru. Tapi dia memang tidak sengaja untuk itu. Maka yang demikian ini berudzur. Tapi sikapnya bagaimana? Sikapnya penyimpangannya jangan diikuti. Jangan diikuti. Dan orangnya tetap dijaga kehormatannya. Iya. Tidak boleh dilecehkan. Tidak boleh diperlakukan sebagaimana perlakukan orang-orang yang menyimpang. Ya, dari kalangan ahlul bid'ah. Itu tidak boleh. Ya. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri punya satu pembahasan khusus di dalam Majmu' Fatawa yang kemudian sudah keluarkan dari Majmu' Fatawa menjadi satu kitab khusus, yaitu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, yaitu membela kehormatan imam-imam yang ternama dari celaan. Ya, di situ beliau menyebutkan poin-poin. Kenapa ulama-ulama besar sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Al-Imam Abu Hanifah, sekaliber Al-Imam Ahmad, sekaliber Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Basri, kenapa mereka-mereka itu ada yang terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan? Ya. Kenapa? Beliau sebutkan kurang lebih ada 10 poin. Dan 10 poin ini wajib dipahami dengan baik oleh penuntut ilmu. Wajib. Wajib. Kenapa? Supaya dia tidak melecehkan kehormatan para ulama yang terjatuh dalam penyimpangan, dan juga dia tidak menganggap ulama itu maksum sehingga dia fanatik buta terhadap madhab yang ada pada diri mereka. Ya. Mereka berada pada pihak yang benar, dia agungkan, dia hormati, dia ikuti,
Tapi kalau mereka salah, dia sadari bahwa mereka ini salah. Faktornya apa? Kurang lebih ada 10 faktor orang itu, seorang imam itu bisa terjatuh dalam kekeliruan. Di antaranya bisa jadi nas yang dimaksud dalam bab itu belum sampai kepada dia, atau bisa jadi nas itu sampai tapi dalam pandangan dia tidak sahih, ya, karena perbedaan para ulama dalam mentashih dan tad'ifkan hadis itu mempunyai neraca yang berbeda, itu disiplin ilmunya tersendiri nanti. Atau bisa jadi hadis itu datang kepada dia tapi bertentangan dengan amalan penduduknya, yang dia sendiri sudah meyakini bahwa amalan penduduk itu adalah dalil, ya. Atau bisa jadi faktor-faktor yang lainnya. Kurang lebih ada 10 faktor. Sehingga kalau orang itu seorang imam yang ternama, ya, seorang imam yang baik agamanya, lalu dia terjatuh dalam penyimpangan, sebuah penyimpangan, maka penyimpangannya tidak boleh diikuti, tapi kehormatannya tetap dijaga. Nah, ini orang-orang anak-anak muda di zaman ini, kadang-kadang mereka lancang keluar dari bab ini. Sehingga seorang ulama, seorang alim, hatta alim dari kalangan ahlul hadis, itu begitu ada keliru mereka hajar sebagaimana mereka menghajarnya orang-orang ahlul bid'ah yang memang sengaja anadal haqqa, menentang kebenaran. Padahal perlakuannya berbeda harusnya. Perlakuannya apa? Berbeda. Mafhum ya? Ya, dari itu muncullah pemikiran Juhaimani, ya. Yaitu orang-orang yang kalau orang itu dia keliru ya sudah, sesat dia habisi, ya, dan seterusnya. Nah, ini sebab itu ada Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Itu kitab yang sangat bagus. Asalnya kitab itu sebenarnya ada dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, tapi kemudian dikeluarkan jadi satu buku tersendiri, ya. Nah, tapi saya katakan bahwa penyimpangan-penyimpangan mereka orang-orang jahiliyah itu tidak berudzur, sehingga dijadikan sebagai kaidah-kaidah yang wajib untuk kita pelajari dan kita ketahui supaya kita kenali uslub-uslub penyimpangannya. Nah, di antara uslub-uslub penyimpangannya itu adalah mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan itu dalam keadaan wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Dalam keadaan mereka tahu, sengaja. Nah, kemudian begitu pula Syekh Shalih Fauzan berkata, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba 'alal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun." Surat An-Nahl ayat 105. Ya, apa sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kedustaan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Wa ulaika humul kadhibun, mereka itu adalah para pendusta. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Surat An-Nahl ayat 116. Yaitu janganlah kalian berbicara, ya, lima tasifu alsinatukumul kadhiba, untuk mengada-ngadakan dengan lisan-lisan kalian secara dusta, hadza halalun wa hadza haramun, ini halal ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, yang untuk apa? Mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah itu la yuflihun, mereka tidak beruntung. Mereka tidak beruntung. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalika alladzina yaftaruna al-kadhiba 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu jaa'a anhu kada minal ahadits wa hiya kadhibun walladzi yuhadditsu bihadza min ghairi tawathuqin wa min ghairi tathabbutin yakunu ahadal kadhibin. Nah, ini bahaya lagi. Bahaya banget. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalika, demikian pula. Kalau tadi bab di atas itu Syekh Shalih Fauzan menyinggung bagaimana kedustaan-kedustaan yang terjadi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau menyebutkan tentang kedustaan yang terjadi atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika alladzina yaftaruna al-kadhiba ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu jaa'a anhu kada minal ahadits, ya, dia mengklaim bahwa ia telah datang hadis yang demikian-demikian, wahia kadhib, padahal dia dusta,
Ya, walladzi yuhadditsu bihadza min ghairi tawathuqin, orang yang berkata dengan ucapan ini tanpa melakukan tawathuk, yakni tanpa melakukan tawathuk, yakni memastikan, ya, tanpa verifikasi, wa min ghairi tatsabbut, tanpa tatsabbut, yakni tanpa teliti, dia tidak teliti, ya, yakunu ahadal kadhibin, dia termasuk salah satu pendusta. Tuh, ngeri, ya, ngeri. Nah, orang kalau dia seenaknya sampai Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, padahal dusta, ya. Atau kata beliau, walihada jaa fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, oleh sebab itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang mengada-ngadakan dariku, ya, ucapan dengan satu ucapan yang wa huwa yara annahu kadzib, dia lihat bahwa itu adalah dusta, yakni dia ngarang-ngarang hadis, bicara tentang hadis dan dalam keadaan dia sadar bahwa itu adalah dusta, fahuwa ahadul kadhibin, dia termasuk salah seorang pendusta. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengadakan kedustaan atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah mengambil tempatnya di neraka. Persoalannya begini, ikhwan. Ada enggak dawabit yang orang itu dikatakan berbicara atas nama Rasul dengan dusta, dengan sengaja, dengan sengaja? Karena nanti orang-orang bisa berkata, para pemberi nasihat, para penceramah itu dia bisa berkata, kita kan nggak tahu ini hadisnya sahih apa enggak, kan kita cuma menyampaikan, ya kan? Kita baca di buku ada hadis, lihat di internet ada hadis, lihat di EA, Gemini ada hadis, kita sampaikan. Kita kan nggak tahu, jadi kita cuma nyampein. Masa kita kan nggak sengaja, ya? Kita kan nggak sengaja, begitu kata mereka. Maka apa kita katakan? Dawabit orang dikatakan sengaja dalam menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dawabitnya, batasannya ada. Batasannya apa? Batasannya itu adalah dia lakukan min ghairi tawattukin wa min ghairi tathabbutin. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dia menyampaikan hadis itu tanpa verifikasi, dia menyampaikan hadis tanpa meneliti, yaitu dusta. Kalau hadis yang dia sampaikan juga dusta, tapi dia sampaikan tanpa melakukan verifikasi, tanpa meneliti, ya, dalam keadaan dia katakan saya cuma menyampaikan, apakah dia ini berudzur atau tidak? Tidak berudzur, tidak berudzur. Kenapa tidak berudzur? Anda bukan orang yang berhak untuk menyampaikan hadis. Anda bukan orang yang berhak. Anda tidak berudzur, kenapa? Karena Anda lancang menyampaikan sesuatu yang bukan bidang Anda. Anda lancang menyampaikan hadis tanpa verifikasi. Anda pikir menyampaikan hadis itu tidak punya konsekuensi hukum? Punya. Mahfum ya ikhwan? Maka dari situ kalau orang-orang yang mereka tahu, mereka takut kepada Allah, mereka lebih banyak menahan lisan-lisan mereka, ya, dalam berbicara tentang perkara agama, lebih daripada mereka menahan lisan mereka dalam berbicara tentang urusan dunia. Dalam urusan dunia saja Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia selalu menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Begitu dia dengar dia sampaikan, begitu dia dengar dia sampaikan, begitu dia dengar dia sampaikan, tanpa apa? Min ghairi tawattukin wa min ghairi tathabbutin, tanpa verifikasi, tanpa meneliti, maka kata Nabi kafa bil mar'i kadzib, cukuplah dia dikatakan sebagai pendusta. Iya. Kenapa? Karena setiap yang disampaikan itu harus apa? Tatsabbut dulu. Iya. Harus teliti dulu, verifikasi dulu. Lah ini dalam urusan dunia. Dalam urusan agama lebih-lebih lagi. Orang seenaknya menyampaikan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan ini agama demikian, ini agama demikian. Tapi bacanya cuma di beranda Facebook. Apakah itu dapat dikatakan dia tatsabut?
Apakah itu dapat katakan bahwa dia itu melakukan tawatsuk? Tidak. Orang yang melakukan tasabut, orang yang melakukan tawatsuk itu dia harus menelitinya. Dia harus cari tahu referensi aslinya di mana. Dia cari bukunya, dia baca, dia tanya ulama, dia dengar keterangan orang-orang alim di bidang tersebut. Itu namanya apa? Tawatsuk dan tasabut. Bukan asal nama baca di majalah lalu sampaikan. Bukan asal nama baca di beranda Facebook sampaikan, bukan asal nama baca di Google sampaikan. Dah, itu min ghairi tatsabbut wala tawatsuk. Ya. Nah, kalau seandainya yang dia sampaikan itu adalah bukan hadis dari Nabi, maudhu misalnya, dhaif misalnya, dikatakan pendusta apa enggak? Dikatakan pendusta. Ahadul kadhibin, dikatakan salah satu dari para pendusta. Jadi jangan terlalu lancang ngomong tentang agama. Ya. Belajar untuk diam itu lebih baik daripada belajar untuk banyak ngomong, apalagi dalam bidang agama, ya. Karena dalam bidang dunia saja, kalau ada anak lulusan SMK perawat itu dia buka praktek, dokter-dokter pada demo, marah dokter-dokter. Iya. Marah nggak dokter-dokter tuh? Marah. Padahal ini sang perawat gak pernah berebutan suami sama dokter. Iya. Tapi marah dokternya. Kenapa? Karena dia berbicara di lahan orang lain yang dia bukan punya kapasitasnya. Ya. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya kata Syekh, sebab itu di sini di bab ini saya ingin mengisyaratkan kepada antum supaya antum bisa melihat di dalam satu Sahih Muslim itu, dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim itu Al-Imam An-Nawawi membuat bab. Di dalam hadis-hadis ini itu ada Al-Imam An-Nawawi membuat bab. Satu bab itu judulnya begini, yakni wujubur riwayati anil thiqat wa tarkil kadzabin. Nah, yaitu wajib meriwayatkan itu dari yang thiqah saja dan meninggalkan riwayat-riwayat yang para pendusta, ya. Wa tahdhiru minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa? Tahdzir, memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang berbicara atas nama Nabi secara dusta. Jadi kalau saya ingin tanya, di dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim itu bab yang dibuat, judul-judul bab yang dibuat itu dibuat oleh Imam Muslim apa oleh Imam Nawawi? Hah? Oleh Imam Nawawi, ya. Karena Imam Muslim sendiri menyusun Sahih Muslim itu tanpa bab. Nanti babnya itu baru diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Beda dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Imam Bukhari langsung menetapkan babnya, ya. Jadi kalau dikatakan fikihnya Sahih Muslim itu fikihnya siapa? Hah? Fikihnya Imam Nawawi. Kalau dikatakan fikihnya Sahih Bukhari itu fikihnya siapa? Fikihnya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari sendiri menyebutkan bab-bab itu istimbat hukum, bab itu faedah hukum, ya. Fikih daripada hadis yang disebutkan itu bab. Makanya orang meletakkan nama bab itu nggak sembarangan, ya. Meletakkan nama bab nggak sembarangan. Saya pernah mendapati satu peristiwa, ya, di Yaman. Ketika saya bertamu di Syekh, waktu itu Syekh Yahya Al-Hajuri, hafidhana wa hafidhallah. Saya bertamu di beliau itu kalau tidak salah pada hari Jumat ba'da Kamis, ba'da Asar. Itu saya waktu dipersilahkan masuk, itu di hadapan beliau banyak sekali para mustafid. Ya, kalau di Indonesia sudah jadi syekh besar lah. Di sana itu masih jadi mustafid, pengajar-pengajar di ma'had-ma'had. Itu mereka sedang duduk semua, ada yang berdiskusi tentang judul-judul bab. Ini hadis ini dibawa bab apa ya Syekh, hadis ini bawa apa, ini itu banyak sekali, ya. Sepanjang itu saya sebelum dilayani oleh beliau kurang lebih setengah jam saya duduk, ya, tunggu untuk diberikan giliran bertanya, menyampaikan hajat. Itu saya mendengar mereka berdiskusi tentang apa, hadis ini dibawa bab apa. Subhanallah, ya, sedemikiannya, ya. Kita sekarang ini seenak-enaknya dan saya gampang-gampang, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza min hirfati ahlil jahiliyah annahum yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Dan di antara hobinya orang-orang jahiliyah itu mereka mengada-ngada kedustaan atas nama Allah. Hirfah itu profesi secara bahasa. Di sini kan nggak mungkin orang berprofesi untuk mengadakan kedustaan, hobi.
Kita katakan ini kebiasaan mereka. Ya. Wa hadza min hirfati ahli jahiliyah annahum yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Di antara kebiasaannya orang-orang jahiliyah itu mereka mengadakan kedustaan atas nama Allah. Haitsu za'amu anna Allah amarahum bikashfil awrati fit tawaf wa harramu ma ahalallah wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma abadana min dunihi min syai' walau syaa Allahu ma asyrakna walau syaa ar-rahmanu ma abadanahum wa hadza kulluhu kadzibun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala li'anna Allah jalla wa ala arsala ar-rusula li inkari ma hum alaihi. Tahu terjemahannya? Paham ya? Jadi maksudnya di antara kebiasaan orang-orang Yahudi itu mereka mengadakan kedustaan atas nama Allah, yaitu mereka mengadakan kedustaan atas nama Allah dari sisi yaitu mereka mengklaim bahwa Allah itu memerintahkan mereka untuk membuka aurat ketika tawaf. Wa harramu ma ahalallah, mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza, dan mereka mengklaim bahwa itu Allah yang syariatkan. Mengharamkan yang Allah halalkan itu kata mereka itu Allah syariatkan, begitu kata mereka. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 35, antum lihat saja. Kemudian Al-An'am ayat 147. Kemudian Az-Zukhruf ayat 20, yaitu apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza kulluhu kadzibun 'ala Allah, semua itu termasuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kesimpulannya, anna nisbatal kadzibi 'ala Allah wa rasulihi huwa min umuril jahiliyah, ya. Ya, kesimpulannya menisbatkan kedustaan kepada Allah dan Rasul itu adalah termasuk dari urusan-urusannya atau perkaranya orang-orang jahiliyah. Maka dari itu fa'alal muslim an yahdara min hadzal amalil khabith. Seorang muslim wajib waspada dari perbuatan yang buruk ini. Wa qad la yakdibu huwa 'ala Allah, dia tidak boleh berdusta atas nama Allah, lakin la yataharra fi naqlil umuri anillahi wa an rasulihi wal fatawa la yataharra fiha fa idza kana ma naqalahu khata wa huwa lam yatathabbat fihi wa nasyarahu 'alan nasi fa innahu yasiru ahadal kadzibin wa yasiru kada darran nasa bi hadza syai'il ladzi naqalahu lahum wa nasyarahu bainahum. Ini bahaya sekali. Tahu artinya? Ya, udah fitrah. Baik. Sudah belajar Arabia baina yadai 2 tahun belum tahu artinya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini apa dikatakan begini maksudnya. Kesimpulannya, menisbatkan kedustaan kepada Allah dan Rasul itu termasuk perkara jahiliyah. Wajib bagi seorang muslim untuk waspada dari perbuatan yang buruk ini. Ya, terkadang seseorang itu dia berdusta atas nama Allah itu bukan sengaja dia. Dia bukan sengaja. Lakin la yataharra fi naqlil umuri anillah wa an rasuli. Tapi ketika dia menukil itu, dia tidak teliti, dia tidak hati-hati, dia asal serampangan aja. Memang orang ini dia nggak sengaja berdusta, tapi begitu dia nukil keterangan tentang agama itu asal dia, ya. Maka apa yang terjadi, wal fatwa la yataharra fiha. Begitu juga ketika dia nukil fatwa-fatwa atau dia berfatwa, itu dia tidak hati-hati, dia tidak teliti. Nah, karena demikian itu fa idza kana manaqalahu khata, apabila yang dia nukil itu salah, wa huwa lam yathbut fihi, sementara dia tidak verifikasi, wa nasyara 'alan nas, langsung dia sudah nasyarahu 'alan nas, menyebarkannya kepada manusia, fa innahu yasiru ahadal kadhibin, dia termasuk salah satu dari pendusta. Itu yang saya katakan tadi, dia tidak berudzur. Kenapa? Karena dia enggak teliti. Beda kalau dia sudah teliti lalu dia salah, itu dia berudzur. Tapi kalau asalan saja, asal nama baca di wall langsung, ya, tanpa teliti, ya itu walaupun dia salah tidak berudzur, dia termasuk pendusta atas nama Allah atau atas nama Rasul. Kenapa? Kemudaratannya yang dia sebarkan itu banyak kepada umat.
Maka dari itu para ulama katakan begini, orang-orang kalau belum punya kedudukan untuk berfatwa, untuk mengajar agama itu tidak boleh. Walaupun maksud dia itu baik, tapi nanti merusaknya lebih banyak dari memperbaikinya. Dia maksud memperbaiki, tapi dia memang bukan ahli di situ. Akhirnya niat hati ingin memperbaiki, yang terjadi adalah merusak. Ya, maka itu harus Harus tawatsuk, harus tasabbut, ya, harus tadarruj. Jangan buru-buru mau jadi alim. Belum belajar Qawaidul Arba langsung mau belajar tafsir Tabari, ya. Belum belajar Salasatul Usul langsung mau belajar Kitabut Tauhid Al-Imam Ibnu Huzaimah, ya. Jangan, tadarruj. Dikit. Kalau mati belum sempat jadi dai nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya. Tapi kalau misalnya sampai sudah ini Allah tetapkan jadi dai, alhamdulillah, itu dapat pahala. Tapi risikonya juga besar. Jadi dai kalau Anda salah, itu 50 orang yang dengar itu Anda bertanggung jawab atas mereka terhadap kesalahan yang Anda sampaikan. Jadi nggak gampang, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Tanggung jawabnya di hadapan Allah, bukan tanggung jawab di hadapan menteri. Bukan menteri nggak apa-apa, bisa kita sogok. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa ada sogok menyogok di situ. Ya, jangan, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk ambil bagian dalam menyebarkan keburukan, nggak boleh. Maka saya nasihatkan kepada penanggung jawab, DKM, pengurus masjid, sekolah, madrasah, pesantren, hati-hati dalam mengambil guru dan hati-hati dalam memanggil ustadz. Hati-hati, tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, taib ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.